Sulistiawati dari kelas 12-6. Saya akan mengambil judul Kunci Keberkahan Hidup dengan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah mencontohkan kehidupan penuh keberkahan. Jamaah yang dirahmati Allah, setiap orang menginginkan keberkahan dalam hidup. Namun, salah satu kunci utama keberkahan yang sering kita lupakan adalah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran. Jika nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah keberkahan akan datang kepada kita, keluarga, dan masyarakat. Amar ma'ruf nahi munkar. Dalam Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan menolonglah kamu dalam mengajarkan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup yang penuh keberkahan adalah hidup yang dipenuhi dengan semangat, menolong dalam kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Siapa saja yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya." Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, setiap hari kita mengajak seseorang kepada kebaikan, kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti yang ia lakukan. Betapa besar peluang keberkahan yang bisa kita raih. Mengapa amar ma'ruf nahi munkar itu penting? Yang pertama itu karena menjaga kebersihan hati dan lingkungan. Jika kebaikan selalu ditegakkan, maka hati kita akan lebih tenang dan lingkungan menjadi lebih damai. Yang kedua, mencegah turunnya azab Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika manusia melihat kemunkaran, tetapi mereka tidak mengubahnya, maka dikhawatirkanlah Allah akan menurunkan azab kepada mereka semua." Hadis riwayat Abu Daud. Jangan sampai kita menjadi bagian dari kaum yang membiarkan keburukan terjadi tanpa berusaha memperbaikinya. Yang ketiga, menguatkan persaudaraan sesama muslim. Amar ma'ruf nahi munkar adalah bukti kepedulian kita terhadap saudara seiman dengan saling mengingatkan dalam kebaikan. Jika membangun masyarakat yang lebih harmonis dan saling mendukung dalam ketakwaan, bagaimana cara menerapkan amar ma'ruf nahi munkar? Nah, kita itu yang pertama mulai dari diri sendiri. Sebelum mengajak orang lain, kita harus menjadi contoh terlebih dahulu. Jangan sampai kita melarang orang lain, tetapi melakukan sesuatu, tetapi kita sendiri masih melakukannya. Nah, yang kedua, menegur dengan cara yang baik. Jika melihat keburukan, sampaikan dengan cara yang bijak dan penuh kelembutan, bukan dengan marah atau mencela. Yang ketiga, gunakan pendekatan yang sesuai. Menasihati anak-anak berbeda dengan menasihati orang dewasa. Begitu juga menasihati teman berbeda dengan menasihati orang yang lebih tua. Pilihlah cara yang tepat agar nasihat lebih mudah diterima. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, amar ma'ruf nahi munkar adalah salah satu kunci keberkahan dalam hidup. Jika kita ingin hidup yang penuh dengan ketenangan dan rahmat Allah, maka kita harus aktif dalam mengajak kebaikan dan mencegah keburukan,
Semoga Allah menjadi kita sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan perintahnya. Amin ya robbal alamin. Nah, ada satu tambahan lagi teman-teman, yaitu kewajiban menyeru kebaikan dan mencegah kemakmuran. Dalil amar ma'ruf nahi munkar. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Dari ayat ini kita memahami bahwa keberuntungan bukan hanya tentang harta atau jabatan, tetapi tentang peran kita dalam menyebarkan kebaikan dan menolak keburukan. Hadis Nabi tentang amar ma'ruf nahi munkar, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ini dari hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan 3 tingkatan dalam mencegah kemakmuran. Yang pertama, mengubah dengan tangan. Jika kita memiliki kuasa, misalnya sebagai pemimpin atau orang tua dalam keluarga. Yang kedua, menegur dengan lisan, dengan membiarkan nasihat yang baik dan penuh hikmah, membenci dalam hati. Jika tidak mampu berbuat lebih, namun tetapi tidak setuju dengan kemakmuran tersebut. Manfaat amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, menjaga kemuliaan masyarakat karena kebaikan besar tersebar dalam kemunkaran berkurang. Yang kedua, mendapatkan pahala berlipat ganda karena menyuruh kepada kebaikan adalah bagian dari dakwah yang dicintai Allah. Menghindari azab Allah karena jika kemunkaran dibiarkan bisa mendatang bencana bagi seluruh masyarakat. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.